Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Anam di sini di materi tata kamera, pencahayaan dan tata suara. Oh ya, Pak Anam ucapkan selamat untuk kalian yang telah naik tingkat ke kelas 12 ya. Kalau di kelas 11 sebelumnya mungkin materinya masih sedikit dasar-dasar ya. Kalau di semester pertama sudah masih dasar ya. Sementara di semester yang kedua itu sudah tingkatannya agak lebih detail. Sementara di kelas 12 atau di semester 3 tata kamera, pencahayaan dan tata suara kita akan lebih detail atau memperdalam materi-materi yang sudah ada. Kalau kalian sudah mengakses e-learning SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, pasti kompetensi dasar itu kalian lihat pasti akan kita pelajari di semester ini. Pak, mungkin dari tiga materi ini mungkin kalian ada pertanyaan, Pak, kok KD-nya banyak sekali, ada sekitar 30 KD, yaitu kan dibagi ketika kalian di kelas 11 maupun di kelas 12 ini ya. Itu masih bisa dibagi dan dari KD 1 KD yang lainnya itu masih sangat berkaitan. Contohnya begini, di kelas 12 ini di semester 3 ya, Pak Anam bilangnya semester 3 khusus tata kamera, pencahayaan, data suara. Kita akan lebih fokus tetap ke kamera karena ada tambahan materi yang kemarin belum Pak Anam sampaikan. Terus kita juga akan lebih detail mempelajari tentang pencahayaan. Contoh-contohnya sudah ada seperti di layar kalian, di video kalian. Di sebelah kiri ada salah satu pencahayaan untuk fotografi, sementara di kanan untuk videografi. Nah, sementara tata suara yang jelas kita akan membuat suara. Atau kalau kalian pernah dengar voice over VO, dan juga kemudian kita akan membuat spotting musik dan foley. Foley itu apa? Seperti suara-suara, suara gelas, suara pacuan kuda, terus suara gerak-gerik, itu yang dinamakan foley. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang di pertemuan pertama ini ya, di kelas 12, Pak Anam akan sedikit mendalami untuk kalian semua materi tentang kamera movement. Apa sih kamera movement itu? Nah, ini dia. Kamera movement itu in English ya. Kebanyakan memang untuk broadcasting itu kata-katanya dari bahasa Inggris. Mudah-mudahan kalian memang paham semua, karena kata-kata bahasa Inggris pun ini mudah dipahami ya, karena apa ya, dasar sekali. Apalagi kalian anak broadcast ya seharusnya bisa bahasa Inggris itu ya. Kamera movement itu teknik pergerakan kamera. Nah, Pak Anam ingin sampaikan teknik dasar pergerakan kamera yang akan Pak Anam sampaikan itu ada 7 ya. 7. Yang pertama ini yang biasa kalian lakukan mungkin yang ketika produksi broadcast atau ketika ada produksi di studio kita seperti ini. Teknik yang pertama itu adalah zoom. Sudah tahu kan? Kenapa zoom? Zoom itu adalah teknik ketika objek itu dari layar kamera kita mendekat atau menjauh. Itu dinamakan zoom in maupun zoom out. Nah, di sebelah kanan Pak Anam ini ada kamera. Biasanya untuk melakukan zoom in atau zoom out melalui ring yang ada di lensa. Diputar demikian rupa. Apakah kebutuhannya ingin zoom in ataupun zoom out itu. Nah, kegunaannya apa untuk zoom in dan zoom out itu? Nah, biasanya teknik pergerakan kamera itu ada motivasinya, ada maknanya. Kenapa harus ada zoom in dan zoom out? Nah, kita lihat video ini. Nah, kamera movement itu untuk zoom in dan zoom out itu ada motivasinya ketika dia ingin, salah satunya ya, ingin mendetilkan sebuah adegan atau sebuah gambar. Paling jelasnya seperti itu. Itu untuk kamera movement yang pertama, yaitu zoom. Teknik pergerakan kamera yang kedua yaitu adalah pan atau geser. Apa namanya pan ya? Biasanya kalian pan ke kanan dong, pan ke kiri dong. Nah, itu adalah
pergerakan kamera dalam bentuk horizontal. Nah, oke, kamera yang sebelah sini. Pan ke kanan, pan ke kiri. Itu adalah pergeseran kamera dalam bentuk horizontal, bisa ke kanan atau bisa ke kiri seperti ini gambarannya. Nah, kenapa ada pan kanan dan pan kiri? Itu untuk memperlihatkan sebuah adegan atau sebuah gambar yang ingin lebih detail juga. Artinya begini, contoh ketika ada salah satu makanan, ya kan, ada beberapa makanan di meja. Nah, kita gunakan teknik pergerakan kamera agar makanan itu oke lah kalau kita still aja ya, kameranya still aja, itu kan semuanya dalam bentuk long shoot, semuanya kelihatan. Tapi kalau kita mencoba dengan teknik pergerakan kamera pan right and pan left, pan ke kanan atau pan ke kiri, itu akan lebih bervariatif. Itu ya teknik pergerakan kamera yang kedua. Yang ketiga, teknik pergerakan kamera atau kamera movement, yaitu tilt. Apa itu? Nah, seperti ini. Itu pergerakan secara vertikal. Pergerakan kamera secara vertikal seperti ini. Ini untuk tilt up, ini untuk tilt down. Ya. Apa fungsinya seperti ini? Ya. Biasanya untuk pergerakan kamera tilt up atau tilt down itu memperlihatkan sebuah kecantikan atau sebuah kemegahan secara beauty ya. Contohnya begini, di depan sekolah kita itu kan gedung ya. Kita tidak enak kalau hanya menggambarkan kameranya dalam bentuk still aja. Tapi ketika kita menggunakan pergerakan kamera tilt up seperti ini, itu akan terlihat megahnya sekolah kita ya. Jadi tidak hanya standar gambarnya itu aja. Atau bisa kita lihat videonya seperti ini. Nah, selanjutnya teknik pergerakan kamera yang keempat adalah dolly. Dolly itu apa? Gambarannya seperti ini. Nah, untuk dolly biasanya selain tripod saja itu ada alat bantunya. Biasanya ada berupa rel di bawahnya, terus juga kalau hampir sama dengan pedestal itu ada roda di tumpuan kaki tripod agar pergerakan kamera itu lebih asik. Ya, itu salah satu contoh gambar videonya ya. Selanjutnya teknik pergerakan kamera yaitu tracking. Nah, ini untuk tracking itu biasanya menggunakan slider. Hampir sama dengan dolly, tapi kalau untuk tracking ini biasanya alat bantunya menggunakan slider. Kenapa? Nah, itu ada motivasi juga, ada arah dan tujuannya kenapa harus menggunakan teknik pergerakan kamera itu. Karena ya lagi-lagi kalau hanya zoom in, zoom out, pan kanan, pan kiri itu kan masih standar ya. Tapi ini juga basic juga untuk pergerakan kamera tracking. Teknik pergerakan kamera selanjutnya itu adalah pedestal. Nah, pedestal ini hampir sama sebenarnya dengan crane atau Jimmy Jeep karena gambarannya itu biasanya menggunakan alat bantu yang lebih berat atau lebih bagus dibanding hanya tripod saja. Gambarannya yaitu up dan down. Pergerakan kamera yang terakhir yaitu adalah rack focus. Apa itu? Itu adalah perpindahan dari ring fokus lensa itu. Ring lensanya ini ya. Pergerakan
kamera di mana biasanya di depannya itu blur, sementara objek yang di belakangnya tidak blur. Contoh gambarannya seperti ini. Nah, itu dia 7 basic camera movement atau teknik dasar pergerakan kamera. Hanya 7 saja, sebenarnya masih ada beberapa yang lainnya, tapi yang paling dasar adalah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Kalaupun ada pertanyaan ataupun ada ide kreatif lainnya, silakan langsung ke kolom komentar di channel YouTube kita ini. Atau kalau kalian mengakses e-learning, silakan juga kita diskusikan di kolom komentar diskusinya atau juga melalui pesan pribadi. Terima kasih. Tetap semangat, keep strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.